Ustaz Alwi Fauzan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, perkenalan ya. Berarti perkenalan itu khusus untuk santri baru ya. Ya, untuk santri baru. Karena yang lama sudah kenal. Kata Ustadz Wijang tak kenal maka tak sayang. Yang belum kenal ya biar kenalan. Kalau kata saya, kata Ana ya, tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Siapa yang bilang ta'aruf? Iya ta'aruf, saling kenal mengenal, betul. Salah. Oke, nama ya. Nama Ana Alwi Fauzan ya. Bisa dipanggil Alwi, Akhi Alwi, Ustaz Alwi. Yang belum ini Papa Alwi. Kalau Om Alwi kayaknya ada juga yang manggil Abi Alwi, aduh itu nanti ya. Kalau ini panggilannya boleh Alwi, boleh Fauzan, ya boleh Ustadz ya, Akhi, Bang, bebas lah ya, bebas. Tapi untuk adabnya ya biasa kalau santri ya boleh Ustadz, boleh Akhi. Lahir di Serang 24 November 2001 Serang Banten. Di sini ada yang orang Serang, orang Banten? Ada. Yang santri baru ada yang orang Banten? Nggak ada. Yang cowok nggak ada. Nggak ada ya. Karena memang jauh juga ya. Ana mondok di sini dari 2014 berarti ya. Nah 2014 kalian ngapain tuh? Masih TK. Ya. 2014 Ana udah ke sini. Ini keadaan aula ini belum ada nih. Aula belum ada, masih ada pohon rambutan 2 sama pohon kelapa 1 di sini nih. Nah itu yang tidur tuh, nah itu pohon kelapa kalau nggak salah dulunya nih. Nah dulunya itu tuh pohon kelapa, dulunya tempatnya. Nah itu pohon rambutan di sana 2 di sini. Asrama putra itu belum ada. Jadi dulu tuh Ana di asrama putri. Dulu itu belum dijebol gitu ya, masih disekat, masih tembok antara asrama putra dan asrama putri. Itu dulu ya, baru 2 angkatan. Kebetulan Ana angkatan kedua. Kalau mau tak angkatan pertamanya siapa? Ustadz Kipo atau Ustadz Rifki. Nah itu angkatan pertama. Ana angkatan keduanya. Oke, apa lagi? Ya alhamdulillah Ana pernah menjabat sebagai Qismul Lughah dari kelas 2, kelas 3, kelas 5 itu Ana pernah menjabat Qismul Lughah. Kebetulan kelas 4 itu Ana menjadi wakil ketua ISMI. Alhamdulillah. Makanya seperti disebutkan moderator tadi, Ana nggak pernah kena dakwah lughah. Nah, iya, karena Ana yang ngedakwah. Ya, jadi nggak pernah kena, ya betul. Kenapa dari kelas 2 Ustaz? Anda kelas 2 masih belepotan, ya. masih belajar, masih jadi anggota, kok antum udah jadi Qismul Lughah? Ya karena memang anak angkatan ke-2. Santrinya juga yang diatur berarti cuma ini angkatannya STB, cuma kelas 1-nya. Cuma kebetulan waktu itu STB belum ada, ya. Ketika kelas 2 STB belum ada karena masuknya pas kelas 4 intensif ya. Oke, mungkin itu aja.
Beri tepuk tangan untuk Ustaz Alwi. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan kembali kenalan dengan Bapak Muhammad Fabri. Ya mungkin nanti Ustaz nanti bisa diperkenalkan pengalamannya apa aja yang sudah pernah didapat dari Nurul Ustaz. Ya mungkin silakan kami persilakan untuk Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'd. Gimana kabarnya? Semuanya baik? Alhamdulillah. Oke. Seperti yang disampaikan Ustaz Wicak, kesempatan kali ini yaitu pertama perkenalan dulu ya. Nama anak Dafa Ahmad Rifati, lahir di Bogor tanggal 5 Juli 2003. Di sini siapa yang lahir di bulan Juli? Anak-anak Ani mau nanya nih, soalnya kan sering lewat ya di Instagram, di Facebook, di media sosial. Bener gak sih kalau yang lahir bulan Juli itu katanya setia? Promosi. Coba deh setting nanti kalau liburan pasti rata-rata keluar itu hal pertama ya. Jadi alhamdulillah kemarin tanggal 5 alhamdulillah bertambah umur yang pada hakikatnya berkurang umurnya. Saya minta doanya kepada antum semua, semoga Allah selalu memberkahi kehidupan anak. Amin. Oke. Selanjutnya mungkin pengalaman organisasi. Jadi karena mungkin antum juga tahu semua ya, kalau di Nurul itu pengurus karena angkatannya sedikit sudah diambil dari kelas berapa? Kelas 4. Sama waktu ini juga angkatan aneh kayak gitu. Nah, cuman terkhusus di anehnya nih ya, jadi di angkatannya itu diambil 7 orang dari angkatan 3. Dulu ketua isinya Ustadz Gifari. Nah, lucunya nih buat pengalaman diri Ane sendiri, dari 7 orang tersebut Ane tuh nggak terpilih buat jadi pengurus, nggak kepilih. Jadi pada malam hari itu ada pelantikan, Ane ditugasin sebagai MC. Pas MC selesai pelantikan yang antara santri doang kayak, baru tuh dipanggil pembina ISMI, terus Ane juga ditanya kenapa kan gak jadi pengurus. Baru setelah saat itu jadi Ane gak ikut pelantikan yang sama santri ya, langsung dijadiin bagian kebersihan. Nah waktu itu kan 2019, kemudian tahun 2020 awal COVID, akhirnya liburan, antum juga ngerasain ini semua. Makanya pas Ane jadi bagian kebersihan itu agak lama. Kemudian pas 2021 Nurul ini udah masuk ya, udah lumayan berapa lama masuk, baru tuh pergantian pengurus. Nah baik pergantian pengurus karena waktu itu masanya masih baru selesai COVID, qadarullah hanya langsung ditunjuk dari majelis guru yang rapat, langsung ditunjuk jadi ketua ISMI. Tapi berjalannya tuh emang gak terlalu lama kan, karena emang udah dikit lagi juga kelas 6, sekitar 3 atau 4 bulan hanya menjabat jadi ketua. Kemudian tadi alhamdulillah dari waktu yang singkat itu angkatan Ane berusaha waktu itu
walaupun singkat tapi harus tetap bikin acara. Maka dari itu mulailah dibangun tuh acara Festival Ramadan. Oke. Apa lagi? Oke, kalau pengalaman lomba mungkin nanti di sesi berikutnya selanjutnya. Ustaz TB. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk Ustaz Alfa. Oke, mungkin nanti ya untuk kalian yang mungkin penasaran nih sama dunia organisasi itu kayak gimana sih? Apa aja yang ada di dalam-dalamnya, kita tuh sampai nanti ke organisasi. Nah nanti antum mungkin bisa nih bertanya ke Ustaz Alfa. Ya mungkin untuk selanjutnya kita akan berkenalan sama Al-Mukarram. Nama TB. Ya, dengan Ustaz Tubagus Badra Salam. Silakan Ustaz Tubagus untuk memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Bahasa disebut nggak nih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa maqalina rahmatan wa isqalina rahmatan Pulau Jawi wa maqalina rahmatan Indonesia wa maqalina rahmatan fi ma'allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tadi di awal itu hanya guyon, ya itu salah sedikit anisbil bahasa Suyono. Ya. Jadi mohon maaf kalau yang nggak ngerti itu hanya untuk orang-orang tertentu. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah menyediakan kita sebagai narasumber. Ya. Tadi kedua akhirnya aku untuk memperkenalkan diri karena aneh di sini yang paling gontok, enggak sih. Sadafa paling gontok, maksudnya ilmunya yang paling gontok. Ya. Saat Alwi Mumtaz, Ustaz Dafa Jidan. Aneh merasa insecure di sini sebagai jadi. Ya, nggak ada apa-apanya. Jadi perkenalkan buat yang belum kenal, ya mungkin anak kelas 1 udah pernah kenal. Ya, mobil khusus yang udah pernah sering lihat tadi itu anak Yusuf Asep. Ya. Perkenalkan, nama Ane Tubagus Badra Salam, lahir di Jakarta, gede di Bogor, kecil di Jakarta tapi darah keturunan Banten. Ada fleksinya. Ada. Ya. Makanya agak akrab sama Papa Gufron. Siapa yang tahu Papa Gufron? Ya. Jadi anak pribadi di sini bukan dari kelas 1. Ya. Jadi yang anak kelas 1 Ane berbeda dengan Aki berdua nih, dengan ustaz-ustaz yang dua ini. Ane di sini dari kelas 4 takhusus, yang silakan yang 4 takhusus angkat tangan coba. Ya, yang takhusus angkat tangan. Ya. Jadi Ane di sini itu dari kelas 4 takhusus, dari kelas 1 aliyah. Untuk pengalaman berorganisasi itu sebelum menjabat sebagai ketua taklim, ya, jadi sebelumnya Ane pernah menjadi kandidat wakil ketua ISMI. Akan tetapi yang memilih cuma 3 orang. Jadi pengalaman yang milih cuma 3 orang, dan itu pun orang dalam Ane, yaitu ya mungkin yang milih adik Ane atau adiknya Izaki atau dari keluarga lah. Ya, jadi yang milih 3 orang doang, karena milih 3 orang akhirnya Ane dioper menjadi bagian taklim atau bagian pengajaran. Apalagi nih satu Cak? Pengalaman yang mulai didapat di Pondok Pesantren Nurul ini selama 3 tahun atau selama 6 tahun sekaligus ngabdi. Ya, salah satunya bisa bahasa Suryani.
Ada yang tahu bahasa Suryani? Yang itu pengalaman. Hah? Bukan yang lain. Oh yang lain bukan pengalaman. Kalau bahasa Suryani bisa Ustaz Alwi. Bahasa semut. Mau nyobain bahasa semut? Ustaz Wicak mau dengar bahasa semut juga Ustaz Wicak? Boleh. Ya mau dengar bahasa semut ya? Nih. Jadi pengalaman alhamdulillah pengalaman yang dapat beberapa banyak ilmu yang pastinya bermanfaat di masyarakat. Contoh salah satunya yaitu kita ini di sini dilatih untuk percaya diri. Ketika tampil di masyarakat jadinya enggak ngangong-ngangong. Tahu ngangong-ngangong enggak? Ketika disuruh dadakan kita bisa. Contoh biasanya yang banding nih. Kalau andai kan bulan suci Ramadan itu ada yang namanya Bilal. Bukan Bilal Arifin, bukan. Ada yang namanya Bilal. Nah, itu kalau andaikan santri berkahnya kita untuk belajar di Nurul Ilmi bisa nggak bisa pasti maju. Karena di sini mental itu sudah dilatih. Dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman wabil khusus mengenai keberkahan dari pembelajaran aneh di pondok pesantren Nurul Ilmi. Jadi intinya yang aneh dapat itu keberkahan yang Ustaz Wicak. Ya, karena nggak ada yang bisa didapat kecuali keberkahan. Karena keberkahan itu tidak bisa dilihat, akan tetapi hanya bisa dirasakan. Ya, seperti itu. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Ustaz Bagus. Oke. Mungkin setelah ini kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang untuk tiga narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai pengingat kembali, ya untuk santri putra dan santri putri, tolong nanti kalian menyiapkan pertanyaan ya untuk ketiga narasumber kita nanti ya, karena nanti setelah pertanyaan umum dari anak, nanti anak akan meminta salah satu atau dua orang dari santri putra sama santri putri untuk bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, Ustaz, Anda ingin bertanya. Nurul Ilmi ini kan kalau kita lihat ini keberadaannya ini kan di dalam kampung ya. Kalau orang luar pun kalau mengenal ingin datang ke Nurul Ilmi juga agak susah karena kan berada di dalam kampung kalau Banyumanis. Nah, pertanyaannya, kira-kira antum ini kenal Nurul Ilmi dari mana, Ustaz? Mungkin boleh dari Ustaz Alwi. Oke, benar ya. Orang ini kan karena di kampung, ya, susah gitu ya. Nah, dari mana Anda tahu Nurul Ilmi? Kan dulu itu lebih parah lagi. Dulu itu Nurul Ilmi kan nggak segede dan segede sebesar ini ya. Jadi dulu itu berasal putih doang. Kita juga dulu itu sholatnya ke Abu Bakar. Jadi yang ada Abu Bakar, PS itu sama ya sama putih buat tinggal. Ya, jadi masih minim, masih sepi juga ya. Masih sepi, perumahan juga masih nggak ada gitu ya. Bahkan ada setelah adanya pondok pesantren. Nah, aneh tahunya dari mana? Jadi setelah 2013, ya ketika 2014 tuh aneh kok bisa tahu Nurul Ilmi itu dari sini. Ya kebetulan paman anak ya itu guru di sini. Siapa tuh? Al-Ustaz Komarudin MPD. Masya Allah. Jadi saya tahu dari beliau. Jadi ya karena minimnya tadi, ketika Anda datang pun Anda langsung masuk karena emang jauh juga dari Banten ke sini. Kalau hanya sekedar daftar balik lagi kan, ya saya ongkos lah ya. Jadi seminggu sebelum
kedatangan santri baru, Ani udah datang. Jadi Ani datang, teman-teman itu angkatan 1, udah main berbaur sama angkatan 1 seminggu itu. Jadi bahkan ya kemarin yang angkatan kedua pun ketika ada kedatangan santri baru itu nambahnya Ani angkatan 1 karena udah duluan. Pantesan mukanya agak tua ya Ustaz. Ya. Soft. Ya gitu, kita tahunya dari sana. Silakan mungkin bisa dapat. Tektokan aja, tektokan. Sing. Tektokan. Mungkin yang santri lama juga udah baru tahu kan. Kalau ini ya pasti karena orang sini pasti tahu. Ada orang santri yang lagi. Tapi kalau kita cerita gimana sih pas awal Nurul Ilmi Anda tuh ya. Jadi Nurul Ilmi belum ada tuh Anda udah ngaji sama Al-Ustaz Komar. Anda udah ngaji di Abu Bakar. Pembangunan Abu Bakar tuh tahun berapa gitu? Pokoknya tahun 2013 memang udah jadi. Jadi Anda udah ngaji sama Ustaz Komar. Anda udah ngaji sama Ustaz Royal. Ada yang apa Anaba sama Najia tuh ngaji biasa nih karena masih SD ya. Pas masih SD tuh ngaji sore, Ane tuh sama beliau. Jadi pas Ane ngaji juga kalau Komar tuh habis maghrib. Nah, Ane tuh kenal sama angkatan pertama Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Ada yang namanya Ahli Jumdi, betul. Ada namanya Ahli Dapi. Nah itu pada kenal. Jadi Ane ngaji sama Ustaz Komar bareng juga sama santri angkatan pertama ngaji di Abu Bakar. Oke mungkin segitu aja. Tepuk tangan untuk saudara semuanya. Oke, mungkin silakan untuk Ustaz Febri. Ya, untuk tahu Nurul Ilmi dari mana ya? Yang pastinya bukan dari Laduni. Tapi ketika itu Ane sedang mencari pondok, sedang mencari jati diri karena sebelumnya sudah tersesat, ingin meluruskan diri. Ane mencari pondok, ya, cari-cari survei ke Darul Mughni, ke Darul Najah, ke pondok-pondok yang besar. Alhamdulillah di musola Ane ada satu kesempatan yang dimana kita punya murabi yaitu Abi mengisi maulid di acara maulid di musola dekat rumah Ane. Ketika itu Abi mengisi maulid, satu yang Ane terpukau dari Abi ketika Abi taklim, ketika Abi mengisi maulid, yaitu bisa mengubah pikiran Ane yang ketika itu menganggap bahwasannya maulid itu bid'ah. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua yang Ane takjub dari Abi ketika saat itu yaitu sifat ketawaduan dan kerendahan hati Abi dengan cara berbaur pada masyarakat. Jadi ketika habis maulid, di selang-selangnya maulid, habis maulid itu Abi memberitahu bahwasannya beliau ini punya pondok. Pondoknya nggak jauh di Bojong. Udah gitu murah lagi. Kan ngepas banget, dompet tipis, anak banyak, nyarinya yang murah. Ya, jadi akhirnya Ane soan habis maulid, Ane sama punya abah itu soan ke Abi, ditanya, ini siapa segala macam bla 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 bla. Ya udah akhirnya Ane survei pondok ke sini. Awal ketemu itu Ane sama almarhum Ustaz Fauzan Amin. Awal ketemu orang yang Ane ketemuin paling awal itu almarhum Ustaz Fauzan Amin. Ya. Makanya Ane benar-benar kenal sama beliau karena salah satu kakak kelas yang dekat sama Ane itu Ustaz Fauzan Amin almarhum. Mudah-mudahan Allah masukkan beliau ke dalam surga dan Allah sertakan beliau bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahadini wa laqad sarihat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanillahu Fauzan Al-Fatihah.
Ya, jadi intinya Ane kenal dari Abi itu karena Abi ngisi maulid di musola Ane, dan melalui wasilah juga bapak dari Dani, ya, bapak dari Akhi Dani, yaitu Bapak Panji Rois. Ya, itu salah satu wasilah Ane mengantarkan Ane ke sini selain mengikuti taklimnya Abi. Sekian. Terima kasih Ustaz Dede. Beri tepuk tangan yang mulia semuanya. Oke. Dari sini kita tahu ya, ternyata Nurul ini bukan hanya dikenal sebatas pesantren doang ya. Nurul ini bisa dikenal mungkin sebagai rumah kedua kita setelah rumah asli kita ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, penyakit santri itu kan banyak ya Ustaz. Salah satunya itu rasa bosan ketika sedang mondok. Kadang santri itu suka penasaran, akhirnya nyoba. Yang dimana itu ternyata merugikan diri kita sendiri. Nah, kira-kira apakah Ustaz pernah merasa nggak betah atau bosan gitu di pondok? Nah, kalaupun pernah, bisa nggak kita minta tips untuk kita semua para santri agar kita bisa mengatasinya Ustaz? Ya, mungkin untuk Ustaz Jabal bisa dijawab terlebih dahulu. Bentar. Ini pertanyaan apa sih? Yang bosan. Oke, tentang masalah betah ya, betah nggak betah. Jadi orang rumah yang dekat juga ada rasa kebetah. Mungkin aku juga yang rumah dekat tahu rasanya kebetah tuh. Jadi jelas balik dari awalnya dulu nih ya. Pertama itu dulu mau masuk pondok tuh setengah-setengah antara pengen masuk atau enggak. Ada juga sering sampai di beberapa kelas kan juga pernah ceritain. Jadi kalau ada dulu kelas 6 SD itu tuh masih ada NEM, masih ada UN. Nama nilainya tuh NEM. 3 pelajaran IPA, MTK, Bahasa Indonesia. Totalnya 30. Nah, ini kenapa setengah-setengah? Karena yang tahu lah Ane SD negeri kan, Ane SD negeri. Kemudian di sini nih daerah sini terkenal tuh ada SMPN yang favorit. SMPN 2 Cibinong Doya. Dulu SMPN belum pakai zonasi, belum pakai zona yang buat masuk tuh belum pakai zona, masih pakai NEM. Kenapa itu favorit? Karena batas NEM-nya masuk SMP itu NEM-nya 27. Secara nggak langsung kalau dari 3 pelajaran ya berarti minimal 1 pelajaran tuh nilainya harus 9 kan, 9 kali 3 27. Insya Allah masih persyaratan SMP tersebut. Nah, kenapa ini setengah-setengah tuh? Karena ini belum dari SD belum keluar nilai NEM itu, belum keluar, masih nunggu posisinya kan. Tapi ini juga ada setengah rasa pengen masuk pondok, NEM belum keluar, ibuannya udah daftarin duluan ke Nurul Ilmi, udah bayar waktu itu, udah lunas. Ya udah kan, namanya udah bayar udah lunas, baru tuh NEM aneh keluar, alhamdulillah 28,25. Masuk kan tuh harusnya ya, tapi yang namanya udah daftar ya udah terima masuk pondok. Nah dari itu sebenarnya ngerasa nggak betah kan, karena seharusnya bisa ini kan sekolah di luar, SMP favorit. Apalagi bareng teman-teman yang dulunya SD, pasti aku juga ada yang ngerasain di SD tuh sama teman-teman nih, kita pengen masuk SMP bareng-bareng, iya nggak? Banyak pastinya kayak gitu. Tapi alhamdulillah masuk ke sini rasa nggak betah tuh tetap ada. Sampai MTS kelas 3 juga ada. Mungkin yang orang-orang Citarum tahu nih Albas. Aneh tuh ada rasa pindah pengen ke situ, pengen keluar ke Albas tuh pengen. Waktu itu ya pengen. Karena emang gimana ya, rasa nggak betah tetap aja ada. Ngelihat temen aja temen di luar kan, mungkin SD masih sama temen. Ngelihat temen sekolah di luar juga rasanya pengen sekolah di luar tuh.
pengen juga ke Alba soal itu kan. Tapi ya kadarullah emang gak jadi. Nah alhamdulillah pas di kelas 4 pas jadi pengurus tuh itu tuh berubah kebalikan, yang tadinya nggak betah ini jadi cinta banget sama Nurul ini karena ngerasa apa-apa yang sebelumnya kita nggak bisa di Nurul Ilmi itu kita jadi bisa. Contohnya aneh kan introvert, ketara gak muka-muka introvert? Aneh juga introvert. Aneh tuh pendiam ya, pemalu, Soboy. tapi pas masuk Nurul Ilmi, wah itu berubah, langsung bisa percaya diri. Terus aneh alumni di SD, waktu itu jadi MC disuruh langsung mau. Nah pertama dari situ. Nah aneh kenapa bisa tetap? Karena aneh ngerasa tuh ya, yang kita pelajari ini bermanfaat buat diri aneh. Jadi pertama yaitu sabar, kemudian kita sering pikir-pikir aja. Yang kita belajar itu di sini pasti bermanfaat nanti buat ke depan. Intinya tinggal sabar. Ente tahu kan, segelap-gelapnya malam bakalan datang matahari pagi hari. Jadi kalau ente ngerasa ada masalah berat banget di pondok, wah teman ngebully mulu, ngatain, ngeledekin, itu nggak bakalan selamanya. Nanti bakalan mudahan, bakalan selesai. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Ustaz Bapak. Mungkin dipersilakan untuk Ustaz Alwi Fauzan untuk memberikan tips nih untuk santri yang mengalami rasa bosan atau nggak betah. Kira-kira itu gimana Ustaz rasa mengatasinya itu? Oke, baik. Sama ya, seperti Ustaz Dafa. Dulu itu Ana bukan MI, ya, tapi SDN negeri. Dan dulu juga pengennya tuh bukan masuk pondok, nggak ada pikiran ke pondok ya. Jadi pengennya tuh ke ya SMP negeri juga gitu di sana, yang dekat dengan rumah. Jadi ya pulang sekolah ya paling ngaji malam doang. Akhirnya karena punya kenalan ya Ustadz Komar itu, jadi akhirnya dipondokin. Awalnya mau survei doang, ya awalnya survei doang. Survei lah kok bawa baju banyak banget gitu kan. Ini mau ngebuang apa ya gitu. Ini mau ngebuang anak apa gimana ya? Awalnya mikir gitu, karena memang dulu anak itu mungkin aktif di dulu tuh di bela diri ya, silat lah, sama di marching band. Ya, di sini ada anak marching band. Muridnya Ahli Akmal, angkat tangan. Tidak ada yang mengakui. Masya Allah. Ya dulu pengen banget gitu. Bahkan aneh nggak mau masuk sekolah kalau tidak ada marching bandnya, gitu. Ya, itu dulu. Ya setelah masuk pondok ya begitu. Ada nggak sih rasa nggak betah? Ya pasti ada. Ada. Ya sampai nangis gitu ya. Cuman aneh nggak sampai nangis jahar, nangisnya sir. Ya. Kalau ada orang baca Fatihah, Bismillahnya jahar, berarti kan Bismillahnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang sir gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Tuh. Nah, nangisannya itu sir. Ya. Menampakkan diri itu ketawa gitu ya. Ya, senyum-senyum. Bukan senyum-senyum sendiri kayak orang gila, enggak. Tapi ya nggak tahu ya, orang dalam hati kadang sedih gitu ya. Bagaimana sih caranya gitu kan ketika rasa betah itu nggak ada gitu kan? Ya rasa betah itu sama seperti ini, sekalian ngaji ya kita, sekalian ngaji. Ya sama seperti iman. Di sini siapa yang imannya naik terus? Angkat tangan. Ada? Jujur aneh aja imannya naik turun kadang. Di sini siapa yang imannya naik terus? Palen. Yang mana tuh ada? Siapa itu?
Nah, bisa jadi dia buat maksiat tuh, bisa jadi. Atau bisa nggak berani karena apa? Karena dulu tuh dimanja sama orang tua. Di sini saat dia kan mandiri. Dulu, anda nggak bisa apa-apa. Ya, kalian bisa lihat di nomor itu. Ada poster di situ. Ini banner ini. Ya, ini dulu awal-awal ini. Awal-awal anak bisa ngedit, gitu ya. Awalnya nggak bisa. Dicoba. Ya walaupun susah ya, tutorial YouTube, ya, ke Google, gitu ya. Dicoba dulu, akhirnya bisa. Jadi masih keren, gitu ya. Bener-bener gitu. Terus juga poster-poster. Ya dulu awalnya video, gitu ya. Awal tuh nggak bisa sama sekali. Ini gimana sih cara gininya? Kalau sekarang nggak gampang, ya. Ada Canva. Itu banyak Canva itu, gitu ya. Ya dulu. Nah itu ya, jadi yang kita terus ya betah gitu ya. Satu, yang paling bikin aneh betah di pondok, mungkin kamu buat betah, terus apa yang bisa buat betah lagi gitu? Ya yang paling penting adalah pertemanan. Ya, di pondok itu pertemanannya ya sangat ya. Jadi karena dulu itu ya sering dibully lah apa segala macam, tapi teman-teman itu tetap ada, bahkan ketika di rumah ya, ketika masih liburan ada kita merasa sepi gitu ya, sepi, nggak ada teman gitu ya. Kadang juga ini ada lihat di statusnya teman-teman ketika liburan mainnya sama anak-anak juga, siapa nih liburan karena memang kan pertemanannya gitu. Jadi itulah yang ada yang betah. Ya bahkan kelas 3 itu ketika mau naik kelas 4 aneh pengen pindah. Cuman itu pas pikirannya kelas 1. Pokoknya kelas 3 naik kelas 4 alumni harus pindah. Ya harus pindah pesantren. Nyatanya baru kelas 2 udah ngejabat jadi Kismulu gua, ya ngerasain banyak hal gitu ya. Terus juga bisa ini bisa itu, alhamdulillah. Tertarik juga dalam pelajaran ilmu alat gitu kan. Desain ya dulu silat gitu, bela diri. Belum nyampe kelas 3 aneh udah minta ya, kadang di rumah juga 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu lah. Seminggu ya pengennya ke pondok lagi. Itulah yang bikin aneh betah. Oke, terima kasih sekali. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke, mungkin kali ini Ana ada pertanyaan khusus ya untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, pertanyaan khusus ini sesuai latar belakang dari masing-masing narasumber kita pada pagi hari ini. Ya mungkin Ana akan menanyakan pertama kali kepada Al-Ustaz Tubagus Badrussalam. Ustaz, antum ini kan pengalaman di dunia majelis, terutama pengajian maulid itu kan udah banyak ya Ustaz. Bahkan antum mungkin sedikit lebih mengenal apa itu maulid Nabi. Nah, di sini ini kan mungkin kita nih dari santri baru masih belum paham Ustaz, maulid itu apa sih Ustaz? Pengajian maulid itu kayak gimana sih Ustaz? Dan cara kita untuk bersolawat kepada Nabi yang benar itu bagaimana Ustaz? Karena akhir-akhir ini rame nih, banyak dibicarain di media sosial ya, maulid Nabi yang di depan ini kita baca sholawat tapi para hadirinnya ini malah joget-joget. Nah mungkin bisa diberi pengertian ya Ustaz, yang benar itu kayak gimana sih Ustaz? Terutama mungkin yang sholawat yang alamat, nah itu gimana tuh
Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz Wicak. Ya. Jadi aneh itu kenal maulid, kenal yang namanya majelis taklim. Itu sebenarnya udah dari SMP. Cuman ketika itu aneh pernah tergoyangkan dengan paham-paham Wahabi. Mungkin kalian pernah mendengar bahwasannya ada mengatakan ulama maulid itu bid'ah. Ya, yang ngelaksanain maulid itu kafir. Yang ngelaksanain maulid itu sesat. Mungkin pernah nemu di FYP salah satu ustadz yang bilang seperti itu. Dan aneh dulu pernah termasuk orang yang kayak gitu, yang membid'ahkan maulid, yang menyesatkan orang yang baca maulid ketika itu. Tapi suatu saat aneh punya abah bilang, aneh dulu sampai melawan orang tua. Ngapain sih ikut maulid, ngapain sih ikut tahlil, emang nyampe? Abahnya langsung bilang, nanti lu bakal gua kondokin. Kasarnya begitu nih ya, kan orang Banten, mohon maaf. Nanti lu bakal gua kondokin, nanti lu bakal ketemu jawabannya ketika di pondok. Kenapa harus maulid? Nah, ketika masuk pondok, terjawablah semua itu. Pertama itu bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan apa? Tapi dengan rasa. Ya. Bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan rasa dulu yang aneh sampai. Kenapa aneh bisa sampai suka maulid itu dengan rasa? Sebelum aneh mengetahui ilmu tentang maulid tersebut. Ya. Jadi yang namanya keberkahan itu dirasa, bukan dilihat. Tadi pertanyaan yang tadi, bagaimana sih untuk kita nyampe gitu agar kita bersolawat itu nggak sia-sia. Yang pertama, bersolawat itu harus dengan adab. Ya. Dan kita harus milih majelis taklim. Demi Allah, aneh bukannya nggak suka sama majelis taklim tertentu. Ya. Kita harus memilih majelis taklim yang benar. Kadang sekarang banyak berlabelnya majelis taklim, akan tetapi bercampur baur dengan wanita. Niat dari rumah ngaji sampai sono malah nyari harim, malah nyari banat, atau malah nyari rejal, malah nyari banin. Itu banyak. Niat dari rumah ngaji, sholawatan, nyampe sana malah joget-joget. Karena majelis taklimnya itu bukan gak baik, tapi kurang tepat untuk kita para santri. Salah satunya, aneh gak perlu nyebut merek, tapi banyak yang bercampur baur dengan laki dengan cowok. Aneh udah meneliti beberapa majelis taklim. Ya, kalau untuk yang besar direkomendasikan untuk yang mau ikut majelis taklim itu silakan mengikuti majelis taklim Zadul Muslim. Ya. Itu termasuk dipisah tuh antara cewek dan cowok. Kalau di liburan yang mau ikut taklim, yang mau ikut majelis taklim, silakan ikuti majelis taklim Zadul Muslim. Nah, untuk sholawat yang diperbolehkan, aneh pernah bilang bahwasannya ketika kita ingin menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu harus menggunakan adab dan tata krama. Kita ingin menyanjung Nabi, contoh, ya, kita ingin menyanjung Nabi, niat kita ingin menyanjung Nabi, akan tetapi kita tidak memakai adab. Misalkan sholawat make nada goyang dompet, kira-kira sopan ya? Kurang sopan. Makanya gak semua yang di luar sana yang nadanya enak itu memiliki arti yang bagus. Ya. Gak semua yang nadanya enak itu masuk ke adat kita bersolawat. Lantas solawat apa yang paling baik? Ya. Solawat yang paling baik itu solawat yang kita bacakan di setiap sholat, yaitu solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim ila akhir. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, jadi untuk himbauan nih untuk kalian semua ya. Jadi kalau andai kan nanti kalian berkiprah di masyarakat terus disuruh untuk sholawat, pilihlah sholawat yang aman-aman aja,
yang sholawat yang memenuhi adab dan tata krama. Contoh, ya, sholawat yang enggak ada neko-nekonya, Tibil Qulub, sholawat kamilah, sholawat fatih. Kita harus membedakan mana sholawat, mana syair. Ya, ada sholawat, ada syair. Kalau sholawat berbeda dengan syair. Sholawat itu salam kita kepada Nabi. Kalau syair itu biasanya berbentuk sanjungan-sanjungan. Contoh syair, contoh syair nih, ya Badrotim, itu syair. Ya Lagalbin, itu syair. Contoh sholawat, sholawat kamilah itu sholawat. Contoh syair, alamate anak itu syair, bukan sholawat. Tapi terkadang aneh sekarang, kadang lagu Arab aja dinyanyiin. Di mana? Di masjid. Dikiranya bocil-bocil itu sholawat. Ya habitaklah dinyanyiin di masjid. Dikiranya sholawat. Habitak kok, ya kan? Dinyanyiin lah di masjid. Bahwasanya itu bukan sholawat, itu syair Arab tentang cinta. Ya, jadi hati-hati nanti nih untuk para vokal, baik banin maupun banat. Kalau andai kan mau bersolawat, mau milih syair-syair yang benar-benar. Ya, karena nggak semua syair itu baik, kita harus tahu artinya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Ya, menyambung tadi yang Ustaz Alwi Ustaz Dafa, salah satu cara aneh betah di pondok yaitu aneh mencari satu kegiatan minimal yang membuat aneh betah di pondok. Salah satunya adalah Maulidun Nabi Muhammad SAW. Sekian. Oke, terima kasih Ustaz Debe. Beri tepuk tangan semuanya yang meriah. Oke, mungkin saya ini Ana akan meminta ya pertanyaan dari audiens ya. Satu dari putra, satu dari putri. Ya, Ana kasih waktu 10 detik ya untuk menyiapkan pertanyaan. Ya, kira-kira pertanyaan apa nih yang antum ingin tanyain kepada narasumber kita? Ya, siap semuanya? Oke, Ana hitung dari sekarang 10, 9, 8, 7, 6, Mau gitar lu? 5, Najila. 4, Biduan kita. 3, Cek biduan. 2, 1. Oke. Yang udah siap pertanyaannya coba angkat tangannya. Ya, dari santri putra dulu coba kira-kira siapa nih? Ada yang mau bertanya nggak? Atau langsung? Tangannya begini yang begini. Oh, begini. Atau langsung duduk? Gimana? Ya, langsung duduk ya. Alen, baju Alen. Ya pertanyaannya santai aja, ini bukan nama Ustaz senior, sama pengantian, jadi chill aja, santai. Ya, Alen. Tepuk tangan saya, tepuk tangan. Naik panggung. Oke, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Lu ngapain di Bali ya? Jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu pertanyaan Rasul Yang pertama, untuk menjadi
jadi lebih baik. Terima kasih Valen. Valen ini calon anak sukses. Amin. Sip. Oke, bismillah. Tentunya mungkin Ani belum ngerasain apa itu sukses ya, maksudnya. Tapi bisa juga sukses ini kan perspektif orang beda-beda. Mungkin ada yang sukses menjadi anak, sukses menjadi santri, sukses menjadi guru ya. Tapi kalau bagi dirinya, Ani itu belum sukses. Tapi buat cara insya Allah yang pertama kita harus benar-benar berbakti sama orang tua. Antum ini di pondok salah satu mungkin yang jadi motivasi banget ya buat diri aneh. Di pondok nih kita harus selalu ingat orang tua, kita doain, dan aneh tuh sering ngebayangin kalau misalkan orang tua tuh meninggal. Aneh sering ngebayangin itu. Nah karena ngebayangin itu aneh jadi semangat belajarnya. Aneh yang teman yang terlalu banyak bercanda, jadi aneh gak mau kayak gitu. Ada yang teman yang terlalu banyak, terlalu sering ngebully orang, ngecengin teman-temannya, aneh gak mau kayak gitu. Ngeledek teman pakai nama-nama hewan, nama-nama hewan atau orang tua, nah aneh tuh gak mau kayak gitu. Jadi ide pertama tadi ya, karena ingat orang tua, terus kita berusaha ikutin apa kata guru, sama satu mungkin yang salah satu aneh rasa banget nih. Jadi kalau aneh tuh dari SD mungkin aneh gak masuk sekolah tuh bisa kehitung pakai tangan, karena aneh rasanya kalau ninggalin suatu pertemuan nih, ninggalin kayak udah sekolah sehari, rasanya tuh gak enak. Di pondok juga kayak gitu. Ada mungkin di pondok sering gak hadir karena ikut lomba. Kalau sakit mungkin masih bisa kehitung tangan. Jadi intinya salah satu sukses tuh hal baik yang kita lakuin konsisten. SD ada gitu, ada ngerasa ranking itu bukan karena pinter, tapi karena ada selalu sekolah, selalu hadir. Gak pernah tuh ada bolos-bolos. Walaupun mungkin bandel ya udah, sekolah mah tetap. Kalau bandel mah setelah sekolah, nggak di sekolah. Jadi ente tetap masuk. Makanya nih salah satu ujian terberat, hati-hati ente yang buat suka tamarot. Itu pertama ngeganggu ke diri ente. Ente pura-pura sakit, lemah. Apa ya? Takutnya nanti diri ente bakalan lemah. Kalau sakit tuh masih bisa paksain sekolah. Jangan pura-pura sakit di kamar tidur. Jangan. Karena kalau ente paksain juga insya Allah imunitas ente, imunitas ente, kekuatan tubuh ente, daya tahan insya Allah bakalan lebih kuat. Asal ente jangan lebay, bener kata Adit, jangan lebay. Mau ente pelajaran gak bisa, mau ustadz yang disampaikan materi ente gak paham, sekolah mau tetap aja sekolah. Makanya salah satu bahaya paling parah tuh kalau ente tamarot gak mau sekolah. Karena sesakit-sakitnya ente datang ke sekolah, ente bakalan masih denger ilmu, ente masih dengerin guru. Walaupun gak semua materi ente masuk ke dalam otak, seenggaknya ada sedikit yang masuk. Jadi kesimpulannya, kunci sukses banyakin lakuin hal positif dan ente tuh konsisten. Satu lagi, jangan lebay. Ingat tuh kata Adi juga kan sering bilang, jangan lebay. Kalau sakit jangan pura-pura, ya lah ente sakit, tidur doang, mau ngapain sih? Mending di kelas masih bisa tidur ya. Kalau emang udah kuat banget bilang ke gurunya, lagi sakit gak enak badan. Tapi jangan di kamar, usahain tuh ente masuk. Ya gini aja. Terima kasih saudara, beri tepuk tangan semuanya. Dan mungkin satu pertanyaan lagi dari Santri Putri. Ya, kira-kira
Siapa yang udah nyiapin? Yang udah langsung ya. Langsung angkat tangan yang tinggi. Ya tinggi. Ya apa di situ aja. Berdiri. Ini bisa sama ya. Tapi dia bukan saudara bocah ya? Enggak. Cuma adik saya aja. Jelas juga adik saya aja. Ya udah. Ini bilang ente nyuret ini ente lah. Dia lagi bergerak. Bilang ente lah. Bagaimana caranya biar kita tetap fokus dalam belajar, tapi kita juga pengen mengembangkan kita. Nah, sedangkan kita itu masih banyak kewajiban yang harus kita jalani kayak tahfiz, muhadharah dan yang lainnya. Aku jawab. Coba bisa. Tepuk tangan semuanya. Ya, tadi pertanyaannya cek. Pertanyaannya bagaimana cara agar kita fokus belajar dan juga cara agar kita mengembangkan bakat, sedangkan kita di sini banyak kewajiban kayak tahfiz dan segala macam. Jadi begini, ya, setiap orang itu memiliki kepintaran di bidangnya masing-masing. Setuju? Contoh, Ustadz Ali bidangnya di bahasa, ya pasti berbeda dengan Ustadz Bapak yang mungkin bidangnya di keorganisasian. Dan bagaimana caranya agar kita fokus belajar, akan tetapi kita mengembangkan bakat kita juga. Sedangkan di sini banyak kewajiban. Fokus yang mana yang akan dicapai yang sekiranya itu kalian suka dan itu termasuk passion kalian. Contoh, di sini pelajaran banyak, setuju? Ada pelajaran sekolah, ada pelajaran pondok. Contoh aneh pribadi, aneh kurang di bahasa, tapi aneh menekankan, difokuskan itu di bidang fikih. Tapi aneh tidak melewatkan yang namanya pelajaran bahasa. Bidang bahasa aneh, nilai bahasa aneh mungkin itu kurang daripada nilai fikih aneh. Jadi caranya agar kita tetap fokus, gak usah dihajar semua. Kalau dihajar semua itu pusing pasti. Tapi cukup yang ditekankan beberapa, sisanya jalani. Misalkan tadi penanya gak terlalu suka bahasa Inggris, lebih suka bahasa Arab. Tetap belajar bahasa Inggris, akan tetapi yang lebih didalami itu bahasa Arab. Contoh lagi, kita punya 3 kurikulum, benar? Kitab kuning, tahfiz, satu lagi bahasa. Ya. Misalkan kita nggak bisa mengajar 3-3-nya, kita nggak bisa ngedalemin 3-3-nya. Kita pilih salah satu. Contoh, kita nggak bisa di kitab kuning atau nggak jago, nggak mahir di kitab kuning, bahasanya belet. Di kitab kuning belet, di bahasa juga belet. Tahu nyawa atau belet naon? Beletnya kayak bebel, kurang masuk. Nah, kita difokuskan di tahfiznya, didalamkan di tahfiznya, dan sebaliknya juga seperti itu. Mengenai bakat di luar dari pelajaran, contoh pramuka. Ya. Selain kita belajar, selain kita belajar formal, kita juga belajar informal, yakni ada pramuka.
Ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu salah satunya pramuka. Dan itu juga bisa dijadikan kita sebagai salah satu keahlian kita. Tapi itu susah buat jadi yang namanya patokan kita untuk berbisnis sekarang susah. Jadi kalau mau diseimbangkan antara yang pelajaran, antara yang bukan pelajaran. Nah kalau Anda kan nggak bisa diseimbangkan gimana? Pilih salah satu. Contoh, kita belet di akademik, kita belet di masalah otak, tapi kita pinter di masalah feeling dan keterampilan. Maka dalemin keterampilannya, tapi jangan dilupakan pelajarannya. Ya, jadi seperti itu mungkin jawabannya, mungkin ada tambahan dari Ustaz yang lain. Sebelum jawab pertanyaan tadi dari Balkis sama Bilkis tadi. Oke, sebelum dari itu ke yang paling dulu ya tadi Anda baru ingat. Anda pernah disampaikan di kelas 4 di kelas pojok kamar Andaros itu dulu kan masih kelas. Ini masalah penting kesuksesan ya yang tadi tips dari Al-Ustaz Iqbal yang orang Kalimantan tuh. Beliau ngomong salah satu kunci sukses itu tipsnya kalian harus bisa nih, harus bisa, harus cermat membagi waktu tuh itu yang membagi waktu. Aneh alhamdulillah contohnya ya praktekin itu emang dari sebelum beliau ngomong aneh SD praktekin itu. Misalkan kita mandi jam berapa, aneh tuh praktek ini, terus berangkat nih jam berapa jalan kaki, nah aneh tuh praktekin itu. Kemudian sampai sekarang nih sampai kuliah aneh praktekin itu juga. Walaupun mungkin kuliah di Ciputat atau di Tangerang Selatan, aneh masih tetap bisa ngajar tapis. Alhamdulillah 1 tahun 2 semester ini aneh belum pernah telat masuk kelas, belum pernah. Alhamdulillah karena membagi waktu itu udah aneh biasain dari dulu. Ente jadi usahain karena orang yang pintar membagi waktu, komitmen terhadap waktu, insya Allah juga gampang dipercaya orang. Nah itu tuh yang sukses. Kalau yang tadi nih, yang bakat gimana sih kita mau tetap fokus ke pembelajaran tapi kita mau mengembangkan bakat juga. Jadi gini, melihat kalau dari pengalaman diri aneh, karena kita tahu experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Pertama kita harus tahu dulu nih bakat yang kita bisa tuh apa aja, yang kita mau bisa apa aja, kemudian yang mau kita dalamin itu apa aja. Kalau yang kita mau dalemin dibanding hal-hal keterampilan yang lain, intinya kita harus membagi waktu itu lebih banyak buat dilatih. Kalau buat pembelajaran, intinya tuh pertama fokus ya, harus tetap fokus, tapi jangan sampai dibawa pusing. Karena teman-teman ini banyak yang selesai keluar dari pondok, alasan pertama tuh karena pelajaran terlalu berat. Wajar, bilang terlalu berat tuh wajar. Karena ya kita ada tahfiz. Malah kalau dulu dari jam 7 sampai zuhur kan makan siang, terus masih belajar lagi sampai jam 2.15 itu masih belajar lagi. Istirahat sebentar, asar, idofah, tahfiz. Nah itu kan lebih padat lagi. Alhamdulillah kan sekarang cuma sampai zuhur doang, sampai jam 1 lewat 5. Ya, jadi kalau pertama ke pembelajaran dulu, aku tetap fokus, tetap usahain semaksimalnya, sebisanya buat pahami pelajaran. Kalau ada tugas kerjain, ya. Nah kalau buat bakat nih, ngelihat ke diri Anda sendiri, sebenarnya Anda tuh nggak ada ambisi buat bisa semua hal, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan Anda bisa ikut banyak lomba. Lomba pertama Anda di kelas 2 itu hadro di MTSN 1 Bogor di Paru. Vokalnya Ustadz Yogi itu tuh juara 2. Padahal kita jago-jago banget hadro, biasa aja tapi ikut. Alhamdulillah, nah itu tuh pengalaman. Kemudian kelas 2 juga ikut lomba futsal di Rafa. Dulu ada namanya Glosera. Namanya Glosera. Rafa tuh dulu sering ada lomba. Nah Glosera tuh ibaratnya kayak seni sama olahraganya. Itu tuh ikut lomba futsal. Alhamdulillah, padahal futsal juga nggak jago-jago banget, tapi alhamdulillah bisa ikut.
Kemudian kelas 3 sama Lusasawi juga di Rafah lomba pertama Nurul Ilmi eksternal keluar, karena yang tahun sebelumnya kalau nggak salah nggak jadi itu pertama ke Rafah Gempar 4 pertama kali lomba pramuka. Padahal di pramuka juga nih nggak jago-jago banget. Kalau ada adik kelas yang merhatiannya mungkin Ani jarang banget mimpin yel-yel. Ani jarang karena emang kayak gitu kan agak pemalu. Tapi Ani pas lagi lomba berusaha ambil kesempatan baik. Mana lomba yang karena dengan yel-yel itu dapat nilai tambahan, Ani yel-yel di situ. Walaupun sendiri. Ya, itu di pramuka. Kelas 4 di Darul Mutakin Graffiti. Waktu masih ada Aki RB juga. Nama lombanya apa nama lombanya? DMO ya? DMO. DMO yang olahraga. Delapes. Nah, Delapes alhamdulillah juga juara 1 tuh graffiti. Kalau graffiti nah ini dibilang nggak jago juga, tapi ini emang suka itu dari SD dan ini sering gambar. Nah, buat bakat emang semua perlu pengorbanan. Kalau yang suka gambar pasti tahu, walaupun emang kita lagi pelajaran, kadang lagi dengerin guru, yang namanya suka gambar tetap aja gambar. Nah, itu tuh pengorbanan. Jadi kita emang kurang fokus ke materi yang guru sampaikan, tapi ya kita ya sambil kembangin bakat juga secara nggak langsung sambil gambar. Kemudian ikut juga pioneering. Nah, itu tuh lomba Nurul Ilmi paling jauh pertama di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. Itu tuh Nurul Ilmi paling pertama. Itu mau mobil kayu ya, kayu paling jauh tuh pertama mas itu. Bahwa dia buat santri lomba di Kuningan. Nah, dari semua bakat-bakat itu tuh, dari semua kebiasaan, sebenarnya nggak ada yang terlalu ambisi buat jago, tetapi cukup mencari pengalaman. Nah, intinya kalau tadi itu yang pembelajaran kita harus tetap fokus. Kalau di bakat, di keterampilan, kalau ente mau pengalaman bisa. Pengalaman kan maksudnya belajar antara kuliah yang di Nurul Ilminya atau juga pengalaman lebihnya buat lomba. Nah, namanya lomba, nggak semua orang ikut kan. Nah, ente tuh harus tunjukin, ente harus sering berlatih. Harus emang ada pengorbanan. Waktu istirahat ente ente kurangin buat buat melatih gambar, buat melatih hal yang lain-lain. Emang harus ada pengorbanan. Harus ente tidur siang mungkin ya malah gambar, atau malah mungkin yang suka hafalan kan, itu keterampilan juga tuh haki. Karena hampir dari lomba pramuka maupun lomba secara spesifiknya lomba haki itu kan juga ada. Nah, kayak gitu, itu juga termasuk pengorbanan. Yang lain tidur ente harus sering-sering murojaah. Jadi intinya buat pembelajaran ente kalau mau fokus ya harus berusaha. Pertama, dengerin apa yang guru sampaikan di kelas. Kalau ada tugas kerjain, itu inti fokusnya. Buat bakat semua perlu pengorbanan. Ente harus ngurangin waktu istirahat ataupun waktu istirahat itu karena waktu ngaji nggak mungkin kan. Ente harus membagi waktu buat ngelatih skill ente. Syukur-syukur ente kepilih buat lomba itu tuh. Nah, itu tuh bener-bener pengalaman kalau ente lomba. Karena dari luar, kita lomba di luar itu tuh banyak banget yang kita dapat. Entah kita ngelihat dari keterampilan orang di sana, kita jadi tambahan ilmu buat diri kita gitu. Jadi kalau buat bakat sering-sering dilatih, dan bakat itu harus perlu pengorbanan untuk untuk bisanya, untuk suksesnya. Ya, gitu. Mungkin nambahin ya, sedikit aja. Ini langsung ke pertanyaan, nambahin sedikit aja. Jamaah. Oke, sedikit aja. Ini mungkin bisa mencakup 2 pertanyaan tadi. Biar sukses, ini bagaimana kita fokus dengan berbagai macam banyak kewajiban. Ya, jadi tadi yang dikatakan Mustafa. Jadi kita jalanin aja, jalanin apa yang telah menjadi kewajiban kita di Nurul Ilmi. Ya, dijalanin aja. Terus juga ada ayat ketika ada waktu kosong, kita manfaatkan dengan baik. Ya, kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai ketika ada waktu kosong kita malah tidur, bercanda, main-main, ya.
gibahin orang, nah itu malah berbuat maksiat yang akhirnya nanti malah nggak betah. Bisa tuh gitu ya. Jadi manfaatkan waktu itu dengan baik. Nah, sekian banyaknya kewajiban di Nurroyal ini ya, itu membentuk karakter kalian gitu. Kalian itu dalam proses ya, banyak kewajiban di Nurroyal itu proses kalian mencari jati diri kalian ya, proses kalian mencari bakat kalian. Makanya ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ini dalam proses ya, kalau bisa jangan sampai mengeluh. Jangan ngeluh ya. Untuk santri baru ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 jangan ngeluh. Nah, maksud nih, ciri-ciri orang sukses ya, itu bukan banyak mengeluh, tapi dia banyak cara ya. Ketika punya masalah, ketika ada tugas, wah ini nggak bisa nih, aneh nggak bisa begini nih, aneh nggak bisa dengan cara ini gitu, maka cari cara lain gitu. Kalau emang benar-benar nggak bisa ya udah, jangan dipaksakan. Berarti kalian emang nggak bisa di situ, tapi tetap jalanin gitu ya, jangan jangan tinggalin. Karena apa? Karena itu merupakan proses. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kalian proses. Toh nanti ketika kalian kuliah itu nggak semuanya kok dipelajarin, nggak semuanya kok nanti pas kuliah dari pelajaran kitab kuning, bahasa Indonesia, MTK semuanya dipelajarin di kuliah, enggak ya. Bahkan dosen masuk nih dosen ya, itu yang ngejelasinnya kita sebagai mahasiswi mempresentasikan gitu. Kita yang ngomong, kita yang bicara gitu. Nanti dosen mah tinggal nambahin aja di akhir. Ya. Paham ya? Jadi itu kiat-kiat sukses bukan banyak alasan. Ya. Jadi kebalikannya tuh. Kiat-kiat orang sukses, ya, tanda-tanda orang sukses itu banyak cara, tanda-tanda orang gagal banyak alasan. Beribu-ribu alasan. Toh jalanin aja dulu. Ya, bahkan kata Umi juga ala bisa karena biasa. Kalau kalian biasa ya pasti bisa. Ya, paham tuh? Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya cara atau jalan agar kita menjadi orang yang sukses dalam cakupan apapun itu banyak caranya. Yang mungkin tadi salah satunya sudah disebutin atau dijelaskan sama ketiga narasumber kita, yakni bisa mengatur waktu. Oke.